Kenzo terdiam, wajahnya memucat. Dunia seolah berhenti berputar baginya. Selama ini, ia melindungi Mutiara, menaruh rasa sayang, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, ia harus menerima kenyataan pahit, bahwa gadis yang ia cintai adalah adik kandungnya sendiri. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang melimpah, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di episode kali ini, pastinya semakin menarik untuk kita saksikan, di mana ini adalah bocoran tayangan yang akan datang untuk episode selanjutnya. Malam itu, Aditya duduk termenung di ruang kerjanya, memandangi foto lama yang nyaris ia buang bertahun-tahun lalu. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Widuri, istrinya yang dulu hilang tanpa kabar. Sebuah kenangan yang seharusnya ia kubur, namun justru membuka kotak rahasia masa lalu. Rianti melihat foto itu. Matanya membara, suaranya bergetar menahan amarah. Jadi selama ini, kamu masih menyimpan kenangan tentang dia? Aditya mencoba menjelaskan. Tapi ucapan itu malah menjadi bara yang menyulut ledakan baru di rumah itu. Rianti menangis, bukan karena cemburu semata, tapi karena ketakutan. Takut kehilangan segalanya. Takut kebenaran masa lalu menghancurkan nama dan harga dirinya. Keesokan harinya, suasana rumah berubah dingin. Rianti mulai memperlihatkan sisi kelamnya. Dengan nada tajam dan sikap dingin, ia mulai menyudutkan Mutiara. Ia menyuruh gadis itu pergi, dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga. Kamu cuma pembantu di rumah ini, jangan bertingkah seperti anak majikan. Kalimat itu menampar hati Mutiara berkali-kali. Namun gadis itu tetap menunduk, menahan air mata yang nyaris pecah. Ia tidak tahu bahwa wanita yang mengusirnya itu adalah ibunya sendiri. Sementara itu, Aditya semakin curiga. Ada kejanggalan dari semua cerita masa lalu. Ia mulai mencari tahu kebenaran soal penculikan bayi yang terjadi di tahun yang sama ketika Widuri menghilang. Dari sinilah, kepingan masa lalu mulai menyatu. Nama Rianti muncul dalam catatan medis yang sama dengan kasus bayi yang dinyatakan hilang. Aditya terkejut. Semakin ia menyelidiki, semakin kuat firasatnya. Bahwa Mutiara bukan anak Widuri. Tapi anaknya bersama Rianti. Ketegangan pun memuncak. Rianti merasakan tekanan besar. Ia menyadari Aditya mulai menjauh, mulai memberikan perhatian lebih pada Mutiara. Kecemburuan berubah jadi paranoia. Ia merasa posisinya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita, sedang direbut perlahan. Dia datang menghancurkan rumah tanggaku. Dan kamu biarkan? Teriakannya menggema di seluruh rumah. Namun kali ini, Aditya tak lagi diam. Ia menatap Rianti dengan mata yang penuh luka dan kelelahan. Yang menghancurkan bukan dia, tapi rahasia yang kamu sembunyikan. Puncak ketegangan terjadi ketika hasil tes DNA keluar. Semua orang menahan napas saat amplop dibuka. Rianti memejamkan mata, Mutiara menatap kosong ke arah lantai. Sementara Aditya menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Mutiara adalah anak kandung Pak Aditya. Kata-kata itu menghantam semua orang seperti petir di siang bolong. Kenzo terdiam, wajahnya memucat. Dunia seolah berhenti berputar baginya. Selama ini, ia melindungi Mutiara, menaruh rasa sayang, bahkan mulai mencintainya. Dan kini, ia harus menerima kenyataan pahit, bahwa gadis yang ia cintai adalah adik kandungnya sendiri. Kenzo pergi meninggalkan rumah. Langkahnya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Ia merasa dikhianati oleh takdir, oleh masa lalu orang tuanya, dan oleh cinta yang tak seharusnya tumbuh. Sementara itu, Sandra yang licik melihat semua ini sebagai kesempatan. Ia menyusun rencana baru bersama Kevin untuk menjatuhkan Mutiara. Karena kini, posisi gadis itu bukan lagi seorang pembantu, tapi pewaris sah keluarga Aditya. Intrik baru pun dimulai. Pertarungan harta, kehormatan, dan cinta kini bercampur jadi satu. Rianti, yang dulu berkuasa di rumah itu, kini terancam kehilangan segalanya. Aditya, yang berusaha menebus dosa masa lalu, harus memilih antara kebenaran dan pernikahannya. Dan Mutiara harus belajar memaafkan ibu yang selama ini menghancurkan hatinya. Terkadang, darah bukan sekadar warna merah, tapi sebuah kutukan yang terus mengalir, membawa rahasia, dosa,
dan penyesalan. Ketika semua topeng terlepas, hanya kebenaran yang tersisa. Dan kebenaran itu akan menghancurkan mereka satu persatu.